Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mana nih suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Kak. Pagi Pagi. Kak, Kok yang lain gak jawab nih? pagi Kak. Oke. Em, Pagi semua. Jadi hari ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum UTS. Oleh karena itu kita mungkin nanti akan ngebahas setelah ini. Nanti ada kalau misalkan nggak cukup kita akan ada next Zoom lagi. Kemudian nanti kita akan membahas kisi-kisi untuk UTS-nya. Jadi sebenarnya untuk UTS kita masih di ranah untuk teoritis lah ya gitu. Tapi nanti ke UAS kita sudah mulai untuk membuat istilahnya project, di mana project itu ya seperti kemarin ya kita buat apa namanya, branding kita sendiri. Kira-kira kita mau bisnisnya apa, kemudian kita mau pesannya mereknya itu apa gitu ya. Jadi nanti kalian kalau yang udah pernah dapat em, bisnis in sosial media gitu ya, mungkin lebih ke ranah sana, tapi kita lebih ke ranah brandingnya. Kira-kira kita cara pemasaran kontennya seperti apa? Mungkin kalian ada yang kurang pede tentang gimana nih kita memasarkan konten kita gitu ya. Tapi nggak apa-apa nanti misalkan kan kalau konten itu kalian buat konten misalkan TikTok nih, kalian udah punya, tapi kalian nggak pede di TikTok kalian untuk memasarkan konten branding kalian gitu ya misalkan. Terdekat aja gitu, misalkan ada eh, di rumah adanya apa nih, misalkan kerupuk atau apa, atau tetangga punya usaha apa gitu ya. Nah, kalian bisa memasarkan konten tersebut agar eh, membuat produk tersebut laku. Tapi sebenarnya kalau misalkan yang nggak pede, dipede-pedein, tapi kalau bisa ya bisa diposting. Tapi kalau misalkan, Bu, saya malu di akun sosial media pastinya gitu ya. Nah, itu bisa buat sosial media baru, kemudian kalian bisa untuk memasarkan konten di situ yang bisa lihat ya saya gitu. Tapi kalau kalian bisa laku, yang waktu itu ya, tahun lalu tuh dia jualan roti gitu ya. Memang tetangganya jualan roti. Akhirnya sekarang buka usaha roti setelah lulus gitu. Jadi mungkin dari yang tidak sengaja dari tugas-tugas yang saya berikan, tapi ternyata malah, Bu, saya laku, saya belum siap gitu. Ya udah coba aja jalan PO ya gitu, misalkan seperti itu. Pre-order dulu ya gitu, misalkan seperti itu. Ya ya Bu, gitu. Nah, itu bisa kita nanti lebih ke sana gitu. Nanti ini mungkin untuk ranahnya UTS kita masih teoritis lah, gitu ya. Nah, kemudian dari unsur-unsur digital branding yang sukses, jadi kita ada kemarin kita udah bahas web ya, bagaimana cara membuat mudah lewat Canva, terus kemudian kita membuat untuk brandingnya gitu ya, untuk logonya. Kemarin juga saya sudah berikan ada beberapa contoh logo dari Kementerian Pariwisata. Nah, mereka itu sampai ada untuk logo tersebut itu memang lomba adik-adik. Jadi eh, lomba dari khalayak luas gitu ya. Nah, itu biasanya dipilihlah yang paling untuk apa ya istilahnya papernya gitu ya. Jadi itu sebenarnya kayak project mereka gitu. Jadi projectnya detail. Warnanya alasannya kenapa ini, menurut ini gitu ya. Jadi mereka tuh lebih detail. Tapi kalau eh, kalian mau ke branding yang memang menurut orang eh, menarik gitu ya. Memang perlu banyak riset mengenai branding tersebut. Salah satunya contohnya Toyota. Toyota lambangnya Daihatsu aja yang bulat ya, nyambung gitu. Toyota juga begini. Nah, itu banyaknya memang eh, yang unik gitu ya. Tapi itu kan udah branding hebat gitu ya. Nah, kita juga bisa untuk mengembangkan branding kita dengan logo yang ada. Mungkin nanti untuk UTS, setelah UTS kita UAS, eh, saya nggak mau
lebih ke teoritis ya, tapi maunya kalian nanti bisa untuk membuat branding kalian sendiri. Gitu. Jadi digital branding kalian. Mungkin bisa personal branding, terus kemudian sebenarnya ya setelah lulus bagusnya untuk personal branding gitu ya. Kalau yang masih ingin mencari uang di dalam pekerjaan, tapi memang ada yang cita-citanya jadi PNS gitu ya. Nah, itu bikinlah untuk digital branding, untuk personal branding yang baik. Tapi kalau ada yang memang cita-citanya jadi pembisnis gitu ya, memang baiknya adalah kalian bisa untuk mengembangkan dari sekarang. Kira-kira mau bisnis apa? Udah dipikirkan mereknya apa gitu ya. Jadi dari situ pun kita sudah mengembangkan. Saya pun masih mengembangkan, lagi memilih-milih logo yang untuk didaftarkan gitu ya. Nah, mungkin ketika bekerja gitu bosen nih, ngapain sih kerja pulang pagi, pergi pagi pulang malam gitu ya. Apa nih hal yang bisa kita gali gitu. Jujur sekarang itu lebih cepat adik-adik untuk orang bosan gitu ya. Jadi dulu saya ngajuin branding gitu ya. Kalau ada yang dengar Palu Gada gitu ya. Nah, itu saya ngajuin branding itu. Nah, tapi saat COVID itu ditutup di wilayah Jakarta gitu ya. Nah, ternyata orang wilayah Bandung gitu ya, mereka udah mendaftarkan terlebih dahulu. Gitu. Akhirnya dari data yang di TikTok, di Shopee, di Tokopedia itu langsung dihapus datanya, penamaannya itu karena dianggap brandingnya punya mereka, gitu ya. Dan langsung namanya jadi user 91 berapa-berapa gitu ya. Nah, ini juga berdampak juga terhadap kalau misalkan e-commerce itu ya, tapi juga berdampak pada sosial media kita. Ketika mereka memiliki eh, apa ya, dokumen-dokumen persyaratan branding gitu ya melalui sorry. Nah, persyaratan branding gitu ya. Nah, sosial media kita bakal dihapus juga oleh pihak si Instagram, TikTok, YouTube gitu ya. Nah, itu yang harus kita apa ya? Mungkin sedikit nanti saya akan share bagaimana cara untuk branding daftar ke hak cipta ya, Kementerian untuk pendaftaran produk gitu ya dan hak cipta. Mungkin nanti lebih ke sana ketika kalian setelah UTS mungkin ya, nanti kita lebih ke ranah sana lah. Jadi mungkin tugasnya jadi gini, setelah UTS pertemuan 9, 10, 11, 12, 13, 14 itu ada tugas, tapi tugasnya simple. Misalkan buat logo dulu ya. Terus kemudian kalian kira-kira bisnisnya apa ya? Setelah bisnis kira-kira kalian mau pemasaran kontennya seperti apa? Misalkan ada video kalian coba yang terdekat aja, mau jualan beras yang ada di rumah, entah mau jual kerupuk yang memang cemilan kalian atau mungkin masakan ibu kalian gitu. eh, itu bisa gitu. Jadi di branding aku ibunya lagi masak gitu ya, video gitu ya misalkan nih ya, jadi ada video lunchbox gitu ya, harganya hanya misalkan 10.000, ini kecil gitu ya, cuman buat konten, buat istilahnya UAS lah gitu ya. Tapi kalau misalkan the next itu laku, kalau kalian memang ready gitu ya, nah itu bisa juga ya momentumnya. Nah di situ mungkin lebih ke nanti kita lebih banyak ke proses pembuatan. Jadi nanti saya ayo buat semuanya gitu. Misalkan kita lagi running kelas seperti ini, kalian sambil saya share, ayo coba buat gimana nih jadinya untuk merek kalian. Mungkin pertemuan Zoom pertama kita bahas teori lagi, tapi kedua kalian mempraktikkan. Nah, nanti hasil praktik-praktik dari pertemuan ke 10 sampai ke 15 itu ya sebelum UAS itu kalian nanti jadikan satu di UAS. Jadi UASnya adalah project. Itu jadi dari project pertama pertemuan ke 10 sampai pertemuan ke 15 kita akan ada project. Jadi kalau misalkan satu telat, eh,
Jadi pas yang UAS tinggal mengumpulkan. Jadi dari datanya kita sudah kasih, nih UASnya seperti ini, nanti kalian tinggal membuatnya, gitu ya. Nah, kemudian untuk merek ini sendiri gitu ya, dinamis. Jadinya mungkin kalau kalian lihat untuk Tokopedia sekarang sama TikTok lagi bentrok nih, saya beli mungkin kemarin saya beli di Tokopedia jadi lama sekali gitu ya. Banyak yang udah migrasi ke TikTok Shop gitu ya. Jadi sekarang banyaknya ke Shopee kali ya. Tapi sayangnya belum di refund nih sampai sekarang untuk pembelian-pembeliannya gitu. Mungkin em, tinggal menunggu waktu. Jadi kalau kalau misalkan ingin gitu ya untuk membuat membuat brand gitu ya atau digital, lebih baik kalian mandiri di dalam dan diversifikasi atau berbeda-beda dari masing-masing si digital ini. Jadi nggak hanya cuma di TikTok, di eh, Instagram, YouTube, kemudian e-commerce gitu ya, Shopee Shop, Shopee apa Live gitu ya, terus Tokopedia Live, terus kemudian yang lainnya, tapi kalian diversifikasi dari semuanya, karena kemungkinan ada yang satu tutup cepat sekali gitu ya. Jadi kita udah bangun brand di situ kuat, bintangnya banyak gitu ya, pembelinya, tapi tiba-tiba tutup gitu ya. Dan kita jadi ya udah kita bangun, ya gimana nih gitu ya. Momentumnya nggak ada lagi di sini. Kita harus cari momentum baru. Nah, gitu. Oleh karena itu kita harus data lagi nih, adik-adik. Jadi untuk unsur-unsur pesan mereknya sendiri, kita harus lebih mencari lagi kira-kira apa nih yang harus kita bangun lagi. Biasanya sekarang ya pesan merek ya. Kalau kalian lihat ya, agak lebay benernya. Kayak, oh ini merek brand internasional ternomor satu di dunia dari Indonesia gitu ya. Klaimnya terlalu lebay gitu ya. Apa ya? Nggak nggak masuk di akal gitu. Nah, tapi ya mau nggak mau mereka caranya untuk sekarang gitu ya. Cara yang cepat, cara yang memang perubahan merek yang sangat cepat, desain baru yang memang sangat cepat gitu ya. Misalkan hari ini eh, kontennya mungkin lebih ke apa ya? Misalkan kita jualan tas deh gitu ya. Tas hari ini tas yang lagi booming warnanya ungu gitu ya. Tiba-tiba besoknya orange. Tiba-tiba baru pergantian minggu warnanya pink gitu ya. Nah, itu ketika kita sebagai penjual, bagaimana nih agar stok ini atau kita berbisnis gitu ya, bagaimana stok ini nggak numpuk ya. Jujur saya masih belum em, karena saya diversifikasi ya, istilahnya beberapa. Jadi kalau misalkan em, produknya udah mau, misalkan oh brandnya udah mau dari arah ranah ke ungu ke orange nih. Nah, yang ungunya kita bisa jual secara diskon gitu ya. Itu pun juga agak lebih susah dibanding memang kalau kita menjual produk yang time limit gitu ya. Istilah timeless lah. Di mana warnanya biasanya silver, hitam, putih gitu ya. Biru, biru, merah, merah dark red gitu ya. Dan warna yang memang orang pakai gitu ya. Coklat gitu ya misalkan. Nah, itu dibanding dengan warna-warna yang mungkin sekarang banyak perempuan yang sukanya warna pink gitu ya, warna ungu gitu ya. Tapi hanya sedikit yang em, membeli seperti itu gitu ya. Dia mungkin cuma untuk pakai sekali gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk menggambarkan pesan merek yang saat ini gitu ya, kita harus menciptakan desain baru lagi gitu ya, untuk menjalani perubahan merek yang ada serta mengadaptasi desain yang sudah ada. Jadi kita tinggal harus berubah terus-menerus. Tapi kalau jual makanan ya biasanya kalau kalian ke Pizza Hut gitu ya sekarang. Ada lagi Pizza Hut itu punya triple cheese gitu ya. Nah, mereka mengeluarkan
menu makanan yang baru lagi setiap bulannya. Atau mungkin setiap per 3 bulan kalau nggak salah. Nah, mereka coba-coba, oh yang memang laku sampai saat ini adalah yang limosin ya, yang panjang, pizza panjang. Gitu. Alasan mengapa? Karena lebih murah. Harganya 300.000 tapi semeter. Gitu. 300.000 tapi semeter. 300 berapa gitu ya. Semeter. Nah itu untuk orang-orang biasanya karyawan yang ingin lembur, disuruh resign gitu ya. Ada resign terus atau mungkin ada yang memang berulang tahun. Gitu. Nah dari proporsi nilai ini menggambarkan yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggannya. Jadi sudut pandang kita itu secara misi gitu ya, secara organisasi bagaimana nih? Nah, hal tersebut dari pesan-pesan merek yang kita sudah share yang nyangkut ke pikiran kita gitu ya. Misalkan contoh pesan mereknya Indomie seleraku gitu ya. Itu pasti akan ditulis dalam dokumen internal yang dinyatakan sebagai eksplisit di situs web tersebut. Gitu. Jadi di websitenya akan tertulis karena memang ada pesan merek yang lain. Nah, setiap perusahaan pasti memperoleh manfaat dari hal tersebut. Jadi ada keputusan, pengambilan keputusan dari hal yang dari pesan merek ini, kemudian penulisan, interaksi dengan pelanggan dan calon pelanggannya. Nah, mungkin ini saya agak textbook gitu ya. Nah, ini pesan merek gitu ya. Jadi yang tidak berwujud jadi seperti subteks gitu ya. Nah, keseluruhan getaran dan nilai-nilai yang diungkapkan dari baris-baris juga merupakan elemen-elemen penting dari pesan merek. Nah, elemen-elemennya ini nih dari waktu ke waktu. Jadi memang ada memperkuat reputasi dan hubungan dengan klien maupun dari pelanggan. Klien itu maksudnya adalah B2B. Udah tahu kan B2B? Business to business. Kalau kita bilang B2C, business to customer. Jadi B2B, B2C. Gitu ya. Istilahnya misalkan artis. Nah, artis ini buka usaha. Kemarin siapa tuh ya presentasi mengenai Scarlett gitu ya. Sebenarnya Scarlett ini nggak punya pabrik awalnya. Tapi mereka kerjasama dengan pabrik yang memang sudah berdiri, gitu ya. Contohnya mungkin Sari Ayu yang memang membuka klien B2B untuk mempasarkan, membuat produk mereka dan mengirimkan produk mereka kepada pelanggan-pelanggan tersebut. Nah, awalnya seperti itu. Nah, berkembangnya waktu mungkin udahlah kita udah besar nih. Akhirnya membuka pabrik sendiri. Jadi atau mungkin sekarang masih pabriknya masih numpang sebenarnya. Itu kita nggak tahu ya, tapi di pabrik itu mungkin akan dibuka lagi sesi set baru dan untuk klien tersebut. Karena memang produknya laku atau laris di pasaran. Tidak banyak juga contohnya tahu Justin Bieber pasti. Nah, istrinya siapa tuh ya? Namanya Rode. Apa Rode itu ya? Ada tahu istri Justin Bieber? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Tidak, Kak. Siapa? Oh, saya nggak ada yang tahu. Tidak tahu. Siapa ya namanya istri Justin Bieber? Kemarin lagi rame. Hailey, Hailey. Hailey, Hailey. Bieber. Hailey Bieber. Nah, Iya. Hailey ini istilah Hailey lah ya. Hailey ini membuka usaha kosmetik namanya Rhode. RHODE. Yang kemarin itu lagi booming diakuisisi nih kalau kalian bisa cek ya baru satu one day diakuisisi brand skincare-nya di
harga 16,2 triliun. Nah, diakuisisi oleh siapa nih ya? Oh, Elf Beauty. Elf Beauty terkenal tuh. Mahal. Kita mungkin membelinya sayang-sayang ya. Kita mau belinya harganya yang murah-murah aja. Kalau nggak Wardah, ya kemarin apa tuh? Em, Kosmetik yang murah-murah. G2G, Bu. Ah, Kakak. ya G2G. G2G gitu kan. Nah, kalau ini Elf Beauty tuh coba cek aja harganya biasanya range-nya 300 ke atas gitu. Itu sangat em, apa ya, reputasi dengan klien ini kalau kalian ingin membuka brand gitu ya. Udah punya personal branding kalian gitu ya di sosial media. Kemudian kalian membuka. Nah, kalian bisa kerjasama B2B dulu nih sama si yang punya pabrik gitu. Cari-cari aja, misalkan ke nih Sari Ayu nih, saya coba cek ya. Sari Ayu nitip untuk pabrik kosmetik. Nah, bisa cek aja dia itu ke Marta Tilaar gitu ya. Di situ itu kalau kalian ingin udah punya modal lumayan gitu ya. Di situ tuh dia ada untuk klien. Jadi ketika kalian misalkan seperti kemarin ya Fuji gitu ya atau yang memang besar mereka ingin mau buka em, brand kosmetik gitu kayak semacamnya si Hailey Bieber ini ya si punyanya istrinya si Justin Bieber buka nih rame gitu ya tapi eh, akhirnya menurut pandangan mereka adalah wah brandnya si Rode ini oke nih gitu ya untuk eh, lanjut ditawarkan lah pasti gitu ya misalkan kalau kalian semacam Fuji ya buka langsung ah kalau yang saat ini di Indonesia mungkin dia lah ya yang apa ya jadi trendsetter lah istilahnya di dalam kosmetik itu misalkan kalau memang ada tertarik gitu ya nah itu dari kosmetik itu dulu saya di Sari Ayu soalnya eh, kerja setelah lulus S1 gitu. Jadi em, dia itu caranya adalah dia taruh di pabrik gitu ya. Kemudian dari pabrik itu dikeluarkan kan dia punya dari pabrik itu mereka punya source-nya adalah pengiriman dari kemanapun yang misalkan kalian mau jadi resellernya gitu ya. Nah, ketika kita namanya udah besar gitu ya, kan banyak tuh permintaan-permintaan gitu ya. Nah, pabriknya ini kuat sampai berapa nih permintaannya? Nah, kalau misalkan pabrik si A ini nggak kuat nih, wah saya ready-nya cuma 10.000 pieces gitu ya, tapi permintaannya sampai 1 juta misalkan. Nah, itu biasanya ke pabrik-pabrik yang lain yang ready. Jadi nggak semuanya bisa. Nah, banyak kan. Sayangnya kita tidak menyerap eh, pabrik dari Indonesia tapi dari China. Ya. Sayangnya kita kosmetik tuh udah banyak ya dari sana. Karena memang satu murah. UMR sana tuh di saya ke Cina waktu kemarin untuk pabrik lagi kerja sama pabrik. Makanya kemarin kita nggak bisa ya untuk Zoom. Saya kemarin ke sana itu ada pabrik bantal gitu ya. Kerjasama sama Malaysia dan Indonesia. Tapi di Indonesia mungkin bantalnya KW-nya mungkin bukan KW ya, kualitasnya kualitas 3, tier 3 gitu ya. Tapi kalau ke Malaysia mungkin lebih mahal dan Singapura lebih tier 1 gitu ya. Istilahnya kalau kita ngomong tier-tier gitu ya. Tier 1 kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya. Nah, biasanya di Indonesia itu sampahnya jahatnya gitu. Saya lihat oh ternyata pabrik kosmetik kalau kalian mungkin ke Guangzhou ya nanti one day tertarik gitu untuk berbisnis ke sana aja semacam lebih 10 kali lipat dari Tanah Abang kalau ada yang pernah ke Tanah Abang 10 kali lipatnya semua belanjaannya itu adalah eh, bisa untuk beribu-ribu pieces pesannya bisa untuk mungkin hanya 100 minimal 100 pieces pembelian di sana. Dan bisa di branding dengan brand kalian sendiri.
Wah, itu saya lihat, wah kalau saya punya duit banyak mah saya udah beli-beli ya, kirim-kirim ke sini gitu ya untuk kosmetik murah lah istilah. Tapi pasti dicek untuk BP POM gitu ya. Ngecek dulu terus pengecekan terlebih dahulu sebelum kita membeli dari sana. Mungkin dikasih sampel, kemudian kita cek dulu BP POM oke, kerjasama terus pengiriman ke sini. Paling kita bayar pajak dan lain-lain. Nah, itu di situ besar adik-adik sebenarnya. Tapi saya inginnya kalian mencari yang ada di daerah kalian yang kita bisa ekspor, bukan kita impor gitu. Sebenarnya kalau mau ya udahlah saya asal cuan lah gitu ya. Yang penting merek saya branding, merek saya laku gitu ya. Tapi sebenarnya untuk yang baiknya itu adalah kita di Indonesia bagaimana nih cara untuk meminimalisir banyaknya pengangguran saat ini. Nah, saya pun lagi berpikir bagaimana nih caranya untuk eh, menurunkan pengangguran. Karena saya cek ada beberapa, tahu Julio Export nggak di sosial media? Pernah dengar nggak? Oh, mungkin eh, belum dengar ya. Dia itu adalah eksportir dari berbagai apa ya? Banyak lah barang-barang ekspor. Dia terbesar untuk membuat suatu ekspor gitu ya. Jadi misalkan orang tua kalian punya em, apa ya? Di sana cengkeh gitu ya. Pa- mungkin lebih ke apa ya? Bukan pabrik pertanian atau mungkin perikanan gitu ya. Nah, si Julio ini dia itu sebagai marketing ke luarnya. Jadi untuk ke orang luar yang ingin membeli produknya, entah ke Jepang, entah ke Eropa, entah ke Amerika. Ada sosial medianya udah banyak. Untuk kalau yang suka eksportir gitu ya, ingin ekspor gitu, banyak di akunnya dia. Coba search aja Julio Export apa-apa gitu ya. Nah, dia itu sebagai personal brandingnya dia. Nah, menurut kemudian si Julio Export ini oke membantu pihak-pihak, contohnya salah satunya dia baru buka pabrik di Vietnam. Alasan dia tidak buka pabrik di Indonesia adalah banyaknya apa tuh yang belum buka pabrik aja udah dipalakin gitu ya. Udah diminta-minta uang gitu ya. Oleh karena itu dia pindah. Satu lagi kekurangan orang Indonesia adalah malas. Udah dikasih deadline tapi mundur karena kita menjaga dengan klien gitu ya. Oleh karena itu kenapa saat ini kantor saya pun mengurangi banyak orang gitu ya, orang Indonesia lebih banyak ke Singapura sama Amerika. Mungkin kantornya lebih ke Singapura, Amerika, Inggris gitu ya. Kalau kantor saya. Tapi eh, alasannya mengapa gitu ya? Kenapa orang Indonesia banyak yang di cut off gitu ya? Karena pandangannya mereka ya udah yang penting kerja gaji udah cukup udah gitu. Tapi sebenarnya yang harus ditekankan adalah kalian harusnya berkembang gitu. Kita tidak bisa hanya eh, textbook seperti ini sebenarnya. Kita harus gimana caranya kita untuk mendapatkan uang di luar gitu. Saya pun masih belajar terus gitu. Gimana caranya untuk membranding karena modal saya juga sedikit gitu ya. Belum ada yang sebesar mereka gitu ya. Saya pun pengen untuk personal branding, tapi bagaimana nih caranya personal branding saya bisa meledak? Saya nggak mau tuh namanya joget-joget. Saya tuh nggak mau namanya mungkin buat drama agar namanya naik. Gitu ya. Caranya adalah gimana personal branding untuk mengikuti juara-juara gitu. Mungkin lebih ke eh, gimana cara untuk ekspor gitu, gimana caranya untuk impor, lebih ke bisnisnya. Gimana caranya kita mendapatkan beasiswa gitu. Misalkan caranya untuk seperti itu. Saya pun lagi menjalani itu semua. Gimana nih caranya? Tapi saya eh, namanya saya percaya hukum ain jadi saya untuk yang hal-hal seperti itu saya masih kurang tapi gimana caranya adalah tidak menampilkan nama kita gimana caranya em, apa ya agak susah nih karena saya muslim jadi saya meminimalisir untuk posting-posting yang memang berbasis yang cepat untuk perempuan mungkin ya lebih cepat nih
caranya joget-joget TikTok ya. Cepet ya, beneran. Kita posting gitu muka kita nih, set gitu. Saya pernah tuh iseng, set posting, terus gimana gini ngobrol aja gitu. Panjang jalan, subscriber langsung naik. Gitu. Saya baru bikin thread 1 hari, saya posting yang nge-likes hampir 500 orang. Cuman cuman karena hal muka doang. Tapi besoknya muka saya jerawatan. Ainnya banyak nih. Penyakit ainnya banyak gitu. Nah, itu di situ saya takut gitu. Tapi gimana nih caranya agar bisnis saya bisa laku gitu. Nah, caranya mungkin hal yang di Indonesia agak memang cepat itu adalah yang gimana bisa menjawab pertanyaan dari saya gitu ya. Misalkan ya. Kalian bisa lihat lah banyaknya gitu. Ya nanti dapat 500.000 kalau udah follow. Itu cara agar merek ya pasti kalian ada sebagian follow nggak gara-gara ketika ketemu nanti follow nanti dapat 500.000 atau 1 juta ya. Atau kalau kalian follow ya follow aku nanti kalian dapat iPad atau iPhone gitu. Itu adalah cara untuk mungkin mereka personal brandingnya seperti itu ya. Jadi em, orang Indonesia sebenarnya kalian untuk naik ya untuk subscribernya banyak mudah. Udah bilang aja. Ya subscribe aku hari ini sampai nanti penutupannya bulan Agustus. Ngomongnya gitu aja. Hari ini sampai bulan Agustus nanti ada pengumuman. Kalian follow aku ya. Akan dapat iPhone 16 Pro Max gitu. Coba cek. Berapa followers yang kalian dapatkan. Itu cara untuk personal branding giveaway. Dengan mudah. Kalian bisa dapat mungkin saya bisa bilang 100.000 orang follow kalian gitu. Saya udah mau nyoba gitu. Saya nyoba, tapi habis itu saya hapus aja. Oh ternyata ini berhasil untuk giveaway ini. Gimana? Kita habis itu kita buat untuk sebuah merek unfollow total. Gimana nih kok? Oh, udah bilang follow kok nggak ada yang em, kok udah bilang saya udah follow tapi kok saya nggak dapet handphonenya. Saya nggak pernah dapet uangnya. Nah, itu sebenarnya menurut saya orang Indonesia masih layak seperti itu. Kalau kalian mau lebih naik kelas gitu ya di YouTube, eh, caranya adalah pakai bahasa Inggris. Nah, di YouTube itu ketika kita berbahasa Inggris, penontonnya pasti kan lebih luas lagi ya, worldwide. Nah, di situ bukan penonton Indonesia. Jujur saya udah YouTube monetize bukan yang saya share ke kalian ya, tapi YouTube yang no nama lah, no nama, no no pokoknya saya nggak mau kasih tahu karena itu rahasia. Nah, itu monetize orang Indonesia cuman $1. Itu per 10 per 1.000 klik $1. Pantesan orang bule kayak kaya ya. Satu kliknya mereka tuh $1. Kita 1.000 klik $1 gitu. Nah, gimana tuh cara agar kita menaikkan level tersebut gitu. Bagaimana? Apakah tertarik untuk giveaway untuk branding kalian atau memang tertarik untuk membuat branding gitu ya? Sebenarnya cepetnya seperti itu. Brand kalian, ayo kita ini posting terdapat brandnya gitu. Nah, itu memang hal tersebut lebih cepat untuk secara merek. Mungkin saya terlalu lama di situ ya. Tapi itu yang saya sudah laksanakan semua gitu ya. Bagaimana caranya kita eh, branding nih saat ini itu ya begitulah. Kalayak manusia zaman sekarang memang semakin sulit gitu. Jadi mungkin ini ada beberapa yang memang sudah mengidentifikasi posisi merek. Jadi dari pesan merek itu ada 12 archetype atau model. Jadi ada penguasa, pengasuh, pencipta, orang yang tidak bersalah, orang bijak, penjelajah, pahlawan, pesulap, pemberontak, warga negara, pelawak, dan kekasih. Jadi sebenarnya ada 12 merek yang dikembangkan dari pemasar merek itu.
dari mewakili pesona atau suara merek tersebut untuk mengembangkan, menjalankan suara merek. Contohnya, ya, saya contohkan yang paling sekarang ada yang udah pernah beli QRIS, terus habis itu kalian bayarnya pakai QRIS, terus telah masuk ininya adalah Jokowi, suaranya Jokowi. Ada yang udah beli QRIS? Oh, belum ya. Nanti saya videoin ya. Saya kirim ke kalian kalau saya beli minuman terus keluarnya saya QRIS terus saya rekam yang keluar suara Jokowi. Nah, itu adalah merek mereka tuh untuk penjualan QRIS tersebut. Nanti join lagi ya untuk Zoom-nya sudah bentar lagi mau mati. Tapi disitulah gimana caranya. Saya pun juga bingung untuk mengajarkan. Tapi saya udah coba semua gitu. Oh ternyata paling oke ya tadi tuh giveaway. Itu paling cepat gitu. Gimana tuh caranya? Ini join lagi ya. Nanti kita saya contohkan untuk model-modelnya salah satu.